Mana yang paling efektif? Digital marketing atau marketing tradisional? Bisnis saya sebaiknya menggunakan apa ya? Dalam video ini kita akan bahas secara lengkap bagaimana menentukan strategi marketing yang efektif dan efisien untuk bisnis Anda. Sehingga Anda dapat memilih, merencanakan, menerapkan, dan memperoleh hasil yang maksimal dari strategi pemasaran yang tepat. Yuk kita bahas sampai tuntas. Halo kaum digital, di era bisnis yang semakin terhubung secara digital, strategi pemasaran yang tepat menjadi kunci sukses bagi setiap bisnis. Namun, dengan kemunculan digital marketing, perusahaan perlu mempertimbangkan apakah mereka harus menggunakan strategi marketing tradisional atau beralih ke digital marketing. Dalam video ini, kita akan membahas perbandingan antara marketing dan digital marketing dalam konteks sebuah bisnis, agar Anda dapat menentukan strategi pemasaran yang efektif untuk bisnis Anda. Pertama, kita akan bahas bagaimana marketing tradisional digunakan dalam bisnis. Marketing tradisional dalam bisnis mencakup strategi pemasaran yang telah ada sejak lama, seperti iklan di media cetak, radio, televisi, penjualan secara langsung, dan partisipasi dalam pameran dagang. Apa saja kelebihan dari marketing tradisional? Kelebihan dari marketing tradisional adalah keberadaannya yang dapat dilihat oleh khalayak umum, mencakup audiens yang lebih luas, dan mudah untuk menciptakan kepercayaan. Namun, marketing tradisional memiliki kelemahan seperti biaya yang lebih tinggi, kurangnya pengukuran yang akurat, dan keterbatasan dalam berinteraksi dengan pelanggan secara langsung. Lalu bagaimana digital marketing digunakan dalam bisnis? Digital marketing dalam bisnis berkaitan dengan penggunaan teknologi digital dan internet untuk mencapai tujuan pemasaran. Digital marketing mencakup strategi seperti website, sosial media, email marketing, iklan digital, SEO, dan lain sebagainya. Kelebihan dari digital marketing adalah kemampuannya untuk menargetkan audiens yang lebih spesifik, biaya yang lebih rendah, pengukuran yang lebih akurat, dan interaksi yang lebih baik dengan pelanggan melalui berbagai saluran komunikasi digital. Namun, digital marketing juga memiliki kelemahan, seperti perubahan tren teknologi yang cepat dan kebutuhan untuk selalu mengikuti perkembangan tersebut. Saya akan membandingkan antara digital marketing dan marketing tradisional untuk sebuah bisnis. Dalam hal ini, kita akan menggunakan 5 faktor untuk membandingkannya. Faktor pertama, target audience. Marketing tradisional cenderung menjangkau audiens yang lebih luas tanpa mempertimbangkan segmen yang lebih spesifik. Sementara digital marketing memungkinkan penargetan yang lebih tepat berdasarkan data pengguna, demografi, dan perilaku online. Faktor yang kedua, biaya dan efisiensi. Marketing tradisional biasanya membutuhkan investasi yang lebih besar, seperti iklan di billboard, iklan di media cetak, dan televisi. Sementara digital marketing memiliki biaya yang lebih rendah dan lebih efisien, terutama untuk bisnis kecil dan menengah. Anda juga dapat menyesuaikan budget berdasarkan kebutuhan dan kemampuan bisnis Anda. Jadi jauh lebih fleksibel kan? Faktor yang ketiga, pengukuran dan analisis. Digital marketing memberikan kemampuan untuk mengukur dan menganalisis efektivitas kampanye secara real time dengan menggunakan berbagai metrik dan alat analisis yang tersedia. Sementara itu, marketing tradisional sulit untuk diukur secara akurat. Faktor yang keempat, interaksi dan keterlibatan dengan pelanggan. Digital marketing memungkinkan interaksi langsung dengan pelanggan melalui media sosial, email, dan saluran digital lainnya. Di sisi lain, marketing tradisional memiliki keterbatasan dalam berinteraksi secara langsung dengan pelanggan. Faktor yang kelima, adaptasi terhadap perubahan tren. Digital marketing memiliki keunggulan dalam adaptabilitas terhadap perubahan tren dan perkembangan teknologi yang cepat. Sedangkan marketing tradisional cenderung tetap pada strategi yang sudah mapan. Bagaimana menentukan strategi pemasaran yang tepat untuk bisnis Anda? Dalam menentukan strategi pemasaran yang tepat, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Untuk memudahkan Anda memahaminya, saya akan mengaplikasikannya ke dalam contoh bisnis. Contoh bisnisnya, supplier aksesoris sepeda di Jakarta. Yang pertama adalah tujuan bisnis. Apa yang ingin Anda capai dalam jangka pendek dan jangka panjang? Untuk contoh bisnis ini, tujuan jangka pendeknya adalah meningkatkan penjualan dan menguasai pasar aksesoris sepeda di seluruh Jakarta.
Untuk tujuan jangka panjang, menjadi market leader penyedia aksesoris sepeda dan menguasai setidaknya 50% pangsa pasar di Indonesia. Yang kedua, target audiens. Siapa target audiens Anda dan bagaimana cara terbaik untuk mencapai mereka? Untuk contoh bisnis ini, tahun pertama menargetkan audiens di Jakarta, tahun kedua di seluruh Jawa, dan tahun ketiga di seluruh Indonesia. Jenis kelamin laki-laki dengan usia 18 tahun sampai 45 tahun. Yang ketiga, menetapkan anggaran. Berapa anggaran yang tersedia untuk pemasaran dan bagaimana memanfaatkannya dengan efektif? Untuk contoh bisnis ini, tahun pertama 120 juta, tahun kedua 360 juta, dan tahun ketiga sebesar 1 miliar rupiah. Sesuaikan anggaran Anda dengan tujuan dan target audiens Anda. Yang keempat, jenis industri dan tingkat persaingan. Apakah industri tersebut cenderung menggunakan strategi digital marketing atau marketing tradisional? Bagaimana tingkat persaingan dalam industri tersebut? Apakah kompetitor Anda menggunakan digital marketing atau hanya menggunakan marketing tradisional? Untuk contoh bisnis ini, kebanyakan kompetitor tidak terlalu fokus dengan kegiatan marketing. Mereka hanya menjual aksesoris sepeda di toko lokal dengan target pelanggan masyarakat di sekitarnya. Ada juga kompetitor yang hanya fokus pada toko online tapi tidak memiliki toko fisik. Jika Anda dapat mengkombinasikan marketing tradisional dan digital marketing, maka Anda berpeluang besar untuk menjadi market leader di industri tersebut. Anda perlu mempertimbangkan dengan cermat strategi pemasaran yang harus Anda gunakan. Digital marketing dan marketing tradisional, keduanya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Mengintegrasikan digital marketing dan marketing tradisional akan menjadi pendekatan yang paling efektif untuk mencapai keberhasilan pemasaran yang optimal dalam bisnis Anda. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe. Bagikan video ini kepada teman-teman Anda yang tertarik belajar marketing. Jika Anda memiliki pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Saya akan selalu berusaha untuk menjawab setiap pertanyaan Anda. Salam kaum digital, kaumnya orang-orang kreatif.